Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di dalam sapaan pagi pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 10 yang berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita melihat bagaimana perjuangan atlet di seluruh dunia dalam pertandingan Olimpiade di Jepang. Mereka bertanding melawan para juara dari tiap-tiap negara untuk merebut medali, lambang supremasi olahraga seluruh dunia. Sepertinya mereka gampang saja melakukan hal-hal yang diperlukan agar bisa menang. Namun, yang sering tidak kita sadari, mereka memulai perjuangan mereka dari lingkup yang kecil. Mungkin dari pertandingan tingkat kecamatan, sesudah itu naik tingkat kabupaten, baru tingkat negara. Mereka memulai dari perkara yang kecil. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk tidak langsung melihat pada perkara besar, tetapi memulai dari perkara kecil. Yesus ingin mengajarkan kepada kita ada hal yang perlu kita lakukan lebih dahulu, yakni setia pada perkara kecil. Sering kita tidak sabar, maunya langsung pada perkara yang besar. Namun Yesus ingin kita setia pada perkara kecil. Bila kita melakukan hal tersebut, maka Ia akan memberikan kepercayaan bagi kita dalam mengelola perkara besar. Kita juga dituntut tidak hanya setia, tetapi juga melakukan hal yang benar pada perkara kecil. Karena Kristus tahu, bila untuk hal yang kecil saja kita tidak melakukan hal yang benar, maka bisa dipastikan kita juga tidak melakukan hal yang benar pada perkara yang besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi ini, apa yang dapat kita lakukan untuk bersama-sama mengatasinya? Tidak perlu melakukan hal yang besar, seperti membuat kebijakan untuk seluruh masyarakat, atau untuk menyumbangkan uang triliunan rupiah. Kita dapat melakukan hal yang sepertinya merupakan perkara kecil, tapi bila kita melakukan dengan baik, maka dapat membantu mengatasi pandemi ini. Hal yang paling gampang adalah disiplin memakai masker, disiplin menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan, juga menjaga jari-jari kita agar tidak cepat menyebarkan berita hoax melalui media sosial. Perkara-perkara yang kelihatannya kecil dan sederhana, tapi bila kita lakukan dengan setia dan benar, maka akan menjadi bagian dari penyataan iman kita. Jangan menganggap sepele kesetiaan kita pada perkara-perkara kecil, karena Kristus berjanji Ia akan memberikan perkara-perkara besar bagi kita. Selamat menjalani hari baru dalam penyertaan Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Mengawali hari ini, Engkau mengajar kami bagaimana belajar setia mulai dari perkara-perkara kecil. Ini sungguh menginspirasi kami melalui hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu, Penatua Dr. Rita Tangyong yang Engkau telah pakai dalam pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Tuhan terus memberkati dalam karya dan kehidupan. Kami bersyukur menyambut hari ini atas pertambahan usia anak kekasih kami, IGD Yosia Yuliantara. Dalam usia muda pada saat ini Tuhan, kasih penyertaan-Mu, arahan-Mu sangat diperlukan menentukan hari-hari hidup selanjutnya. Karena itu bimbing sertai Tuhan. Bahkan semua anak-anak Tuhan yang bertambah usia hari ini dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami juga bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang semakin sehat dari hari ke hari. Ada keluarga Hendi Kapuangan, keluarga Victor Malolo. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, bahkan semua anak-anak Tuhan yang sakit di Jemaat Depok.
keluarga kami dimanapun berada dan dirawat dimanapun, di rumah sakit atau isoman atau di rumah. Kasih setia Tuhan menyertai mereka. Kami juga mendoakan Mama Sinti yang dirawat di rumah sakit, Bapak Martin Bulog yang selalu kontrol ke rumah sakit karena penyakit jantung. Kami mendoakan dan bersyukur bersama Grandma Solo dan Mama Toti yang sudah mengalami penanganan medis kemarin, dan puji syukur kepadamu untuk segala yang telah diterimanya dalam masa pemulihan. Tuhan, kasih setiamu menyertai mereka. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih dirundung duka cita pergumulan. Engkau lebih tahu Tuhan, karena ditinggal oleh orang yang dikasihi. Hiburkan, kuatkan mereka Tuhan menerima kenyataan ini. Satu hal yang paling penting bagi kami, bahwa kami tetap hidup dalam kasih dan kuasa Allah. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan karena pekerjaan. Tuhan membuka jalan bagi setiap keluarga. Banyak gumul kami Tuhan, Tuhan lebih tahu. Tolong kami untuk berbagai sukacita kami Tuhan. Engkau menyempurnakannya dan mengajar kami menerima dalam iman percaya kepadamu. Pemerintah bangsa negara kami Tuhan, Engkau memberkati. Kiranya pemerintah kami boleh senantiasa mengarahkan kami ke arah yang Tuhan kehendaki. Jemaat di mana kami berjemaat, Tuhan memberkatinya. Kiranya kami boleh senantiasa bersatu padu sebagai tubuh Kristus, melayani di tengah-tengah jemaat. Segala program-program jemaat Tuhan, Engkau memberkatinya boleh dilaksanakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami serta kami hari ini, karena Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan firman di pagi hari ini dan doa bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.